Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Khoir. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan juga memberikan kemudahan serta kebaikan di setiap langkah kita ya. Amin amin. Allahumma ya robbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini Alif akan hadir dengan nuansa yang baru loh. Kira-kira apaan nih? Tapi sebelum acara dimulai, perkenalkan dulu, nama saya Zaki dari staf Syiar Pelayanan Kampus FKDK Unsika. Oke, jadi kali ini kita akan mengadakan podcast mengenai tentang literasi Islam dengan tema seberapa penting sih literasi di masa kini, khususnya literasi Islam. Dan tentunya kita akan berbincang-bincang dengan bintang tamu yang pastinya luar biasa. Siapakah dia? Pasti kalian sudah penasaran kan? Bukan alien atau Superman, bukan Robin, apalagi Batman. Kita sambut saja. Dia adalah Ketua Umum FKDK Unsika masa jihad periode 2020. Kita sambut saja Kang Syafri Samsudin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya telah memberikan kesempatan ini kepada saya yang masih banyak kekurangannya. Oke. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Syafri Samsudin. Saya lahir di Bekasi pada tanggal 22 Desember. Lalu saya tinggal bersama orang tua saya di daerah Cikarang Kota. Kesibukan saya pada tahun ini ya, alhamdulillah masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan sampai perguruan tinggi. Lalu insya Allah saya diberikan amanah menjadi Ketua Umum FKDK Unsika pada masa jihad 2020. Lalu hobi sih tentang olahraga kebanyakan kalau saya tuh. Karena emang mayoritas lelaki kebanyakan ya, pasti suka olahraga. Mungkin itu kan kalau dari aneh pria perkenalannya. Oke, mungkin kita langsung lanjut aja. Oke. Masya Allah. Nah, daripada kelamaan, kita langsung mulai aja yuk. Kita berbincang-bincang bersama Kang Syafri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya Kang Syafri malam ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabarana sehat, baik. Semoga Kang Syafri beserta keluarga selalu diberikan kesehatan serta keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, malam ini kita akan membahas tentang urgensi literasi Islam, Kang. Nah, untuk pertanyaan pertama, apa yang kamu ketahui tentang literasi? Apa sih literasi itu ya? Kalau menurut bahasa Latin kalau nggak salah itu literatur namanya. Yang mana artinya orang yang belajar. Namun kalau secara nasional institut itu pokoknya institut nasional lah gitu ya. Dia itu mengartikan literasi sebagai kemampuan individu yang untuk membaca, menulis, berbicara, menghitung dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan. Bisa aja di dalam suatu pekerjaan, terus suatu perkuliahan, ya intinya berkaitan dengan kegiatan kita. Dan dalam jangkanya itu dari keluarga sampai masyarakat kita sampai se-Indonesia. Dalam lingkup Indonesia dulu ya.
Namun literasi ini juga bukan hanya membaca dan menulis saja, tapi kita juga harus memiliki keterampilan dan bisa mempraktekkan apa yang sudah dipelajari hingga ilmunya itu bermanfaat gitu. Enggak seperti air yang dituang di teko, luber tapi enggak bermanfaat untuk sekitarnya. Oke Kang, lanjut aja ya ke pertanyaan kedua. Bagaimana pendapat Akang Safri mengenai tentang literasi Islam? Kalau menurut yang saya baca, literasi Islam itu salah satu ilmu pengetahuan yang sudah diturunkan kepada Allah, kepada para nabi ya, dan rasulnya, lalu kepada sahabatnya, orang-orang yang beriman, sehingga sampai pada kita umat Islam. Mungkin contohnya apa sih sampai ke kita ini? Ya kita bisa menikmati teknologi-teknologi yang ada, contohnya handphone, lalu laptop, ya intinya berkaitan dengan elektronik ataupun berkaitan dengan otomotif. Yang mana sebelumnya itu dari Nabi Idris yang pertama kali yang hebat, seorang pertama kali yang hebat dalam literasi, dia menemukan segala sesuatu ilmu pengetahuan dari yang Allah berikan. Beliau tuh Nabi Idris ini pandai membaca tulis, fasih berkomunikasi, bahkan sampai 72 kabilah, bisa bilang dengan dialek mereka sendiri-sendiri. Nah, dari literasi yang ada ini, maka timbullah teknologi-teknologi yang bisa dinikmatin tadi. Karena ya, kalau nggak ada namanya literasi ini kan dalam artian bukan hanya membaca ya, tapi kita satu hal untuk memecahkan masalah. Jadi menurut Anda literasi Islam itu ilmu pengetahuan dari Allah yang diturunkan kepada Nabi dan pada Rasulnya, terus kepada sahabatnya, lalu kepada kita nih yang menikmatinya. Oke Kang, dari literasi Islam sendiri sebenarnya memang perlu ya kita pelajari gitu. Kita mempelajari tentang sejarah-sejarah perkembangan Islam dari zaman para nabi, zaman para sahabat, sampai ke zaman kita gitu. Di sisi lain, hal itu bisa memotivasi diri kita untuk lebih semangat lagi dalam beribadah, terutama dalam ibadah sholat. Lanjut Kang, kita masuk ke pertanyaan ketiga. Seberapa besar urgensi literasi Islam berdasarkan dari hasil kajian kemarin? Menurut yang saya tangkap, betapa besarnya kalau misalkan kita nggak mempelajari literasi, maksudnya kita bukan tidak bisa ya, dalam artian tuh ya tadi tidak mendapatkan apapun dari literasi, tidak membaca, tidak mengetahui tentang literasi, kita tidak bakal bisa menikmati ya teknologi salah satunya, lalu kita tidak tahu seperti apa dunia di luar sana gitu. Itulah makan dikatakan urgensinya seperti kalau kita nggak tahu apa-apa, ya salah satunya harusnya baca literasi. Nah ini teman-teman misalkan ataupun saya nggak baca literasi ya itu, jadi ibaratkan orang yang buta namun matanya tetap melihat. Buta dalam artian di sini tidak mengetahui sekitarnya ataupun dunia di luar. Oke Kang, menurut saya dari hasil kajian online kemarin yang membahas tentang literasi Islam, memang pembahasannya cukup menarik ya, dan benar-benar bisa memotivasi ke diri kita sendiri gitu, agar giat dalam membaca, berkomunikasi, dan terus mempelajari tentang literasi sendiri gitu, terutama tentang literasi Islam. Oke Kang, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan keempat. Jadi bagaimana dampaknya jika literasi tidak dipelajari gitu, khususnya dalam literasi Islam oleh setiap individu? Bagaimana dampak jika literasi tidak dipelajari khususnya dalam literasi Islam oleh individu?
dampaknya tadi tidak jauh dari yang jawaban nomor 3 ya. Yang mana kalau kita tidak pelajari, kita tidak tahu teknologi itu apa, terus dunia itu tidak tahu seperti apa, bahkan kita juga tidak tahu cara memecahkan masalah yang ada di lingkungan kita sendiri deh. Makanya setiap muslim atau muslimah mengapa harus mempelajari literasi Islam, karena bukan hanya untuk dirinya sendiri gitu. Tapi dengan adanya literasi Islam ini, kita harus bisa menjadi orang yang memecahkan masalah ketika ada masalah gitu ya di lingkungan kita ataupun keluarga, biar kalau bisa dikatakan itu kita bisa menjadi orang yang bermanfaat lah intinya buat sekeliling kita. Makanya kita harus belajar literasi seperti itu untuk untuk mempunyai dasarnya untuk apa? Untuk memecahkan masalah yang ada. Contohnya kayak memecahkan masalah tentang hukum-hukum di masyarakat. Yang mana kalau kita enggak belajar tentang literasi ataupun kita enggak mengetahui literasi Islam, kita bakal pelengak-pelengok sebagai agen perubahan. Makanya penting untuk muslim atau muslimah bahwa literasi Islam itu sangat diperlukan untuk kita selama di dunia ini. Iya Kang, dari pertanyaan keempat ini menjadi poin utama gitu. Begitu pentingnya kita itu mempelajari literasi gitu. Gunanya untuk memecahkan suatu permasalahan ketika kita menghadapi masalah, sehingga kita bisa menyelesaikan dengan mudah gitu, tanpa stres atau bagaimanapun begitu. Lanjut Kang, kita masuk ke pertanyaan kelima. Apakah manfaat yang kamu dapatkan setelah mempelajari atau mengenal literasi dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ini manfaat yang kamu dapatkan setelah mempelajari mengenal literasi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi saya tahu gitu, manfaatnya yang pertama, teknologi itu mulanya saya kira dari orang-orang yang Eropa gitu. Eropa dalam artian dari kaum yang bukan non muslim. Astrologi maksudnya dari kaum yang non muslim. Aneh kira seperti itu dulu. Kirain itu dari orang-orang ya agama yang lain yang menciptakan segala macam pesawat segala macam. Padahal sebelum dari adanya pesawat itu ada rumus-rumusnya yang mana ya salah satunya aljabar. Nah, dari aljabar ini kan sebelumnya pasti membaca, dan beliau pun pasti menulis terus memecahkan masalah dengan keterampilan yang hebat. Nah, makanya nih baru tahu kalau teknologi-teknologi yang ada itu ya awal mulai dari seorang muslim. Makanya nih jadi merasa bangga gitu sebagai seorang muslim, yang mana kebanyakan kita tidak mengetahui seorang muslim tuh harusnya kebanyakan orang mikir hanya sholat ataupun hanya ngaji. Tapi kalau kita lebih kulik-kulik lagi, yang mana seorang muslim itu adalah suatu orang yang merubah peradaban. Kalau teman-teman bisa melihat di sejarah. Makanya manfaatnya itu pertama. Lalu yang kedua, kita tahu tentang dunia kita dalam artian di negara kita sendiri. Yang mana belum tentu kalau misalkan kita pengen ke daerah A, kalau kita pengen tahu kan otomatis kita harus ke sana. Sedangkan kalau kita misalkan ada buku yang sudah hasilnya dari literasi, kita lebih tahu gitu tanpa harus ke sana. Jadi setidaknya kita lebih mengefisiensikan energi ataupun biaya dan waktu ya. Makanya bisa dikatakan literasi ini adalah salah satu pembuka pengetahuan kita akan dunia. Ternyata baik juga ya Kang ya manfaatnya ya, terutama dalam menghilangkan stres mungkin dan berbagai pikiran yang negatif atau pikiran-pikiran yang berat lah, yang bisa membuat tubuh kita menjadi kurang fit itu. Jadi literasi bukan hanya sekedar mengasah kemampuan otak kita gitu. Dalam arti literasi juga bisa membuat jiwa kita menjadi lebih sehat gitu Kang.
Mungkin seperti itu ya. Mungkin itu aja kalau dari Ane mah, karena Ane mah masih banyak belajarnya, jadi mohon maaf banget kalau misalkan salah. Karena dalam pribadi Ane literasinya masih sangat awam, masih sangat fakir. Dan alhamdulillah kemarin dari acara kemarin itu ada suatu pukulan tamparan bisa dibilang ya, karena selama ini Ane bisa dibilang lumayan pasif terhadap literasi-literasi yang dahulu gitu. Makanya ketika ada acara kemarin, Ane ditampar, dalam arti ditampar ini diingatkan bahwa kalau kita itu sebagai umat muslim harus memahami literasi Islam, karena itu emang salah satu bermanfaat menjadi umat yang bermanfaat untuk negara ini. Sekian, terima kasih dari saya. Mohon maaf kalau banyak kekurangannya. Kalau dari saya mah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya kalau misalkan jawabannya tidak puas, karena Ane pun masih belajar. Oke teman-teman. Oke Kang, dari yang sudah saya simpulkan mengenai podcast malam ini bersama Kang Safri, intinya literasi itu bukan hanya berkomunikasi, bukan hanya membaca, bukan hanya menulis, serta hal-hal lain yang boleh dibilang kemampuan soft skill gitu Kang. Jadi kita bisa memecahkan suatu masalah ketika kita menghadapinya gitu. Oke Kang, dari pembahasan malam ini saya ucapkan terima kasih kepada Kang Safri yang telah meluangkan waktunya untuk mengisi di acara podcast malam ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Kang Safri, ilmunya semoga bermanfaat bagi yang mendengarkan, khususnya bagi saya yang selaku menanyakan tentang pertanyaan ini. Oke, sebelum kita tutup acara malam ini, jangan lupa kalian cek media sosial FKDK Unsika, atau kalian bisa cek di Instagram FKDK Unsika. Nanti akan ada kelanjutan di agenda Alif season 2 loh. Jadi jangan lupa ya, kalian pantengin terus media sosial dari FKDK Unsika. Selamat malam Sobat Khoir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.